Hari ini kita akan bahas wangi-wangian Detikeres, meracik aroma, merangkai cerita barengan sama tokoh supranatural yang ternyata wujud aslinya ada di depan saya. Ada Seorang Tanaya diva. Suma Seorang alias diva, yaitu AKA Divanda Divanda Gita Desiani. Gita Desiani. Halo. Welcome to Detik Sore Kak Diva. Iya, Diva. sama-sama. Bersama dengan wewangian yang dia bawa ke sini ya. Kayak mau hipnotis kita loh. Hipnotis. Ini merek ini nih ceritanya kayak merek independen gitu ya, kalau lokal brand gitu ya Kak Diva? Iya, aku belum punya brand. Aku menciptakan aroma untuk brand-brand. Oh, yang ini bukan brand ya? Itu nama, ini karyaku. Heeh, Buat showcase aja. showcase. Oh. Jadi sederhananya kita bisa bilang Kak Diva ini adalah peramu wangi-wangian. Peramu Ya. wangi-wangi. Jadi Wangi-wangian. sudah menciptakan banyak wangi-wangian dong. Sudah. Since when did you started this? Belajarnya 9 tahun yang lalu. Oke. Mulai meraciknya itu sekitar 6 tahun yang lalu. Tapi Oke. apa yang memutuskan Kak Diva untuk memulai? Perjalanan hidup. Oh, dalam ya. Enggak emang tapi saya dari dulu suka. Enggak. Oh, awalnya enggak. Ibu aku yang suka koleksi parfum. Oke. Karena botolnya kan lucu-lucu ya, jadi Iya bener, pajangan. menu-menuin rumah. Ya, tapi aku tuh sebenarnya waktu kecil suka smelling makanan. Karena ibu aku jago masak, jadi aku bangun karena kencium aroma percampuran bawang putih, rempah-rempah, cabai dan sebagainya. Kalau itu kita juga Di situ- suka. Iya, suka. Ya itu berarti kayak itu situ deh hidungnya. Oh. Dari situ hidungnya. Cuma suka perfume itu kayak perjalanan hidup aja deh. Karena kan merasa sedang too much distraction ya. Terus dari by the way, jurusan aku ada graduationnya sarjana animasi seni. Oh, Really? Ya. Oke. dari animasi ke Terus, parfum ya. Ke perfume. Abis itu kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba ngambil lagi diploma organic skincare, chemistry. Terus di sana belajar aromaterapi kan. Nah, tuh suka dari situ. Nah, tapi kan aromaterapi kan saklek dengan terapeutik dan kawan-kawan, akhirnya ke perfume, lebih eksploratif. Oke, jadi banyak yang bisa dieksplor lah Banyak ya. eksplor dan bisa menerjemahkan semua masalah, cerita, personal, tempat, objek apapun ke dalam perfume. Jadi layaknya kan sarjana seni ya, berarti kan udah terbiasa dengan seni ya. Nah, ini tuh mendokumentasikan atau mengkomunikasikan sebuah memori atau sebuah seni ke dalam aroma. Jadi dengan kita menciptakan aroma tertentu, kita bisa menggambarkan sebuah ekspresi atau refleksi diri gitu. Iya, atau mendokumentasikan memori. Contoh. Kalau misalkan memorinya kurang bagus, baunya juga pahit. Iya, kan disesuaikan. Serius? Serius. Bau pahit tuh gimana? Maksudnya misalnya memori buruk gitu. Enggak usah deh memori buruk ya, masa orang ada ingin mengenang memori buruk gitu. Memori indah gitu. Misalnya kenangan bersama orang tua. Kayak gimana tuh wangi-wangi yang ingin diciptakan? Bisa diciptakan. Tergantung sama orang tuanya lagi suka apa yang bisa berkesan di hidupnya. Misalkan ya udah kayak tadi aja deh. Orang tuanya suka masak. Ya udah bikin parfum yang rempah-rempah, yang spices. Terus karena perempuan, seorang ibu, sosok yang elegan, kita kasih aroma bunga. Bunga apa sih yang mensuarakan atau yang membuat aroma kita tuh lebih wibawa? Itu biasanya bunga jasmine atau bunga sedap malam. Kalau misalkan kayak buat teman saya nih, dia kan demen angka-angka ya, finance gitu kan. Serius, kenapa kayak Edo ketawa? Gak apa-apa, aku cukup familiar dengan Familiar ya? sosok itu. Nah, kalau dia seorang cowok, demennya angka-angka gitu kan. Sukanya segala sesuatu yang berhubungan dengan finance. Itu cocoknya Ini ngomongin Pak Purbaya ini thank you kita. Itu cocoknya Kayak gimana wangi-wangiannya? wangi-wanginya apa tuh? Wangi uang kayaknya ya. Wah, gue suka itu. Tuan Crab kah? Iya. Kayak wangi uang sih. Wangi uang gimana? Maksudnya apa ininya? Single Jadi- note-nya cie. Single note. Nggak ada di sini, itu lebih ke chemical. Jadi kayak mungkin aldehydes kalau tahu gitu. Jadi Nggak aroma-aroma tahu, itu aldehyde itu apa? Aldehyde itu komponen karbon sih. Ya, aromanya itu agak waxy and soapy, tapi ketika Agak digabungkan nyengat dong. iya, agak sharp. Uang kan juga kita langsung nengok kan? Iya betul, suka sekali aku. Langsung nengok kan? Ih, wangi uang baru, ketahuan Iya, kan? betul. Nah, sama kayak gitu. Aldehyde tuh kayak gitu bikin kita nengok. Nanti dicampur beberapa komponen, nanti membuat aroma itu seperti kertas baru atau uang. Oh, menarik banget, cocok sih buat lo mau dibuatin. I would like to know about that smell. Tapi ini genuinely asking ya soal
wewangian apa sih paling populer kalau bicara soal parfum di seluruh dunia yang kayak orang tuh pasti selalu suka sama wangi ini gitu. Rose and jasmine. Rose and Rose and jasmine. jasmine. Ada nggak di bawah hari? Jasmine. Jasmine ada ya. Tapi bener sih jasmine semua orang pasti suka kita minum teh Iya, aja teh jasmine. Betul. Rose juga ya cewek gitu loh. Heeh. Pasti juga suka dikasih bunga rose. Betul. Apalagi kalau bunga rose-nya terbuat dari uang. Salah. Balik lagi. Apakah semua ini satu sama lain tuh bisa disilangkan atau ada ketentuan-ketentuan kayak ini nggak boleh dicampur sama ini karena nanti aromanya jadi begini gitu atau gimana? Nggak ada. Jadi bebas aja semua Bebas. bersilangan Paling gitu. ntar kalau wangi yang gak enak ya udah salah kan. Itu kenangan buruk. Tuh. Kenangan buruk. Wangi kegagalan. Wangi Wangi kegagalan. Tapi itu untuk kita memotivasi untuk membuat aroma lebih bagus lagi kan. Mm-mm. Oke. Kan kegagalan kan kesuksesan tertunda kan. Betul. Nah, itu kalau wangi kegagalan gimana dengan wangi masa depan yang cerah? Bisa, nanti kita bikin aroma solar atau sunny. Gila. Ya. Kayak gimana tuh wanginya? Solar and sun. Bawa itu kalau lu lagi jam 12 Wangi- siang. wangi matahari ya? Iya, lari bener di banget, lapangan matahari. Bola, lu lari-lari, nah tuh bau. Bawa orang habis ini lari. Kayak waktu lari zaman pagi. kita kecil aja pulang sekolah kan. Terus Iya, habis itu iya, orang tuanya, iya, ih kamu iya. mau matahari gitu kan. Nah itu kayak gitu bisa. Sebenarnya aslinya tuh kalau di Studio K ya itu ada 350 raw materials. Waduh. Iya. 350? 350, tapi itu masih sedikit. Aslinya tuh ada 5.000 atau 6.000 gitu. Itu maksudnya berarti banget. 350 single notes. Di bawahnya single lagi. Oh, di bawahnya Nano. lagi. Nano. Ya, jadi yang di bawah. Jadi gini, kenapa Rose and Jasmine itu sangat terkenal? Karena wajahnya Rose, komponennya yang membentuk aroma Rose tuh banyak banget, ada 200-an. Oke. Oke. Makanya Wow. Rose tuh bisa dibikin Rose-nya lebih maskulin, lebih feminim. Itu karena wajahnya banyak. Mm-mm. Nah, wajahnya itu dipecah jadi namanya aroma chemicals. Itu ada banyak, ada ribuan. Dan itu harus hafal. Berarti rose itu juga bisa dipakai untuk parfum buat pria. Bisa. Nanti tinggal dicari komponen rose yang lebih maskulin. I Tapi see. benar nggak sih bahwa parfum itu sebenarnya unisex gitu? Parfum itu tidak ada gendernya. Tidak ada gendernya, Iya, nggak iya. ada. Karena zaman dulu kala laki-laki tuh pakai parfum yang bunga-bungaan, sedangkan yang perempuan pakai aroma yang animalik untuk attract. Justru beda ya sama sekarang ya? Iya, kalau sekarang kan lebih diri sendiri ya. Ini tadi kan ngomongin zaman dulu. Awal mulanya pasti kan udah belajar tuh ya. Awal mulanya ditemuin parfum itu gimana? Dari bunga gitu digerus gitu. Iya itu juga sama ini resin frankincense Iya. untuk ritual ketuhanan. Mm-mm. Ya makanya incense ya kan, biasanya buat berdoa kan. Iya. Itu historinya kan mereka ke atas ya incense-nya ya. Nah itu biar fokus doanya menembus langit ke Tuhan gitu. Sebelum kita masuk ke industrinya juga soal parfum ini ada mitos lainnya juga yang pengen gue klarifikasi sama Kak Diva di sini, bahwa parfum itu tidak boleh disemprotkan ke leher. Gimana? Wah, gue baru semprot tuh. Gimana? Salah dong. Wow. Benernya gimana? Iya memang iya ya. Iya ada Karena apa tuh? artikel yang bilang kalau bukan artikel sih, postingan-postingan di sosial media yang bilang kalau kita nyemprotin di leher atau langsung ke Keserap, kulit justru ini apa Racun namanya ada zat kimia yang kemudian bisa bikin iritasi atau segala macam gitu. Oh. Gimana penjelasannya soal itu, Kak? Balik lagi ketahui diri sendiri kalau misalnya memang punya seperti autoimun atau alergi akan aroma tertentu atau sifat alergen tertentu akan sebuah kimia. Karena kan setiap orang macam-macam ya. Mungkin ada alergi makanan, nggak bisa makan seafood, nggak bisa kena misalnya kena bahan sweat langsung gatel-gatel. Itu kan kayak gitu ya. Nah kalau misalnya disemprot ke leher itu sebenarnya paling bagus untuk aroma itu kecium ke diri kita terus. Kan kita kalau spray parfum kan kayak mandi ya. Iya. Sebenarnya cukup satu. Itu Kak Diva kali. Itu aku itu aku tenang, itu aku. kamu. Lebih ke karena Coba. susah keluar. Coba. Tunjukkan Edo kalau lu semprot parfum ya, pura-pura aja nih coba. Beneran. Jadi gue tuh
karena gue buru-buru tiap kali gue selesai, maksudnya itu kan parfum biasanya kelar kita pakai pakaian, kemudian habis itu ya ngaca dan segala macam. Terus ini paling terakhir kan, karena gue adalah orang yang buru-buru, jadi gue yang tip kalau Gue takut bajunya kotor kalau sebanyak itu. Kalau gue ya Dok, gue leher, udah leher terus di tangan kan, di sini di nadi kan, terus sama di belakang, terus habis itu gue sepel ke atas, ciut. Itu bagus Iya, banget, itu itu juga katanya. cara bangsawan zaman dulu. Oh, yang Dengar apa? Bangsawan loh. Bangsawan. iya, kelihatan kok Anda ini produk reinkarnasi dari Ratu Elizabeth. Iya. Jadi zaman dulu kayak gitu. Sentil Bangsawan gitu zaman kan. sekarang gimana? Nggak tahu saya juga. Atau yang benernya Semua gimana kali. sih? Yang benernya Yang tapi benernya itu macam-macam. Yang benernya adalah mungkin bukan bener ya, yang memaksimalkan Iya, aroma iya, keluar ya. maksimalkan. Itu di Urat Nadi bener. Karena ini panas. Oke. Karena panas dia Lebih stay. gimana ya, rangsangan hormon aroma tubuh kita dengan aroma molekulnya itu bersatu. Berarti untuk segala aroma memang di sini. Ya karena dia panas ya, Uh-uh. anget tuh sih. Ini kan lebih sensitif ya. Jadi merangsang hormon dan juga segala macam bersama molekulnya menari-nari dan kita masuk hidung kita lebih dekat. Sehingga kita merasa diri kita wangi. Dan karena ini panas, dia bisa ke smelling kemana-mana. Kan kita menyibakkan rambut atau apa. Kalau nggak gitu. menyibakkan rambut gimana? Apakah perlu kita kasih rambut tambahan supaya lebih optimal wangi yang kita udah spending banyak gitu untuk parfum beli 1 juta, 2 juta gitu, tapi gimana untuk biar maksimal benar-benar Di leher, di sini. Oke, Terus nggak usah di Nadia. shake-shake gitu. nggak usah? Nggak usah karena Kayak panas. merusak nggak Oke. sih? Karena Kayak makin panas, top notes-nya itu langsung menguap. Oke. Coba pakai body lotion gitu. Itu kalau tuh biasa tahan lama. Tapi body lotionnya harus yang Nggak yang beraroma. jangan- Iya dong, kalau nggak nabrak dong ya. Betul, tapi bisa juga jadi lebih bagus kan sebenarnya. Terus kemudian setelah itu di rambut dia lebih tahan lama juga, sama di baju. Oke. Jadi kalau di kulit tubuh itu untuk aromanya berubah-berubah, kalau di baju itu Stay. bisanya lebih stay lama. Cuman memang kalau misalnya aromanya warnanya kayak gini ya, mungkin bisa stain. Kalau aromanya bening nggak stain. Oh, ada aroma-aroma tertentu yang memang tidak bisa lama bertahannya. Kak Diva ini kan expertise-nya di bidang perfume. Ya. Berarti tiap hari kerjanya nyium-nyiumin gitu dong. Iya. Terus kadang kan kita kalau udah kebanyakan nyium itu kayak aduh bingung kan hidungnya. Nah buat netralinnya tuh pakai Keluar. si kopi. Enggak, aku nggak pakai kopi, aku minum kopi aja. Enggak kadang-kadang kalau di Sayang toko banget cuma dicium. kalau di toko perfume gitu suka ada kayak biji Kenapa kopi cuma kan katanya buat dicium, minum netralin. aja sekalian ya? Iya itu, iya benar. Jadi Itu mitos sih. Oh mitos. Itu mitos. Berarti Kak Diva udah nyium misalkan 10 Aroma, wangian, iya. terus mau netralin keluar Ruangan, kena matahari, polusi, nah gitu. There you go. Kok males ya polusi? I would like to know arti dari setiap single note yang dibawa sama Wow. Kak Artinya. Diva di sini. Oke. Apakah ada kesan atau cerita tertentu yang mewakili dari tiap notes ini? Try it. Oke, coba yang sandalwood apa biasanya atau yang merepresentasikan sandalwood ini? Mungkin aku bisa lebih kayak bagaimana cara kita mendeskripsikan aroma dengan lebih mudah, Let's go. lebih bahasa bayi kali Let's ya. go. Jadi sandalwood for me, it's like a baby powder. Oh, nostalgia cocok nih ya berarti ya. Betul, ih Emang pinter sandalwood kita juga. bayi ya. dibedakin sama Iya. mama kita. Iya, aduh, bawaannya pengen nangis lagi kalau Bedakannya nggak cuma di badan, ke muka. sampai cemong ya. Iya, iya. Dan dia agak creamy, tapi creamy-nya sedikit aja. Oke. Nggak, belum bisa Kayak gini tuh bisa dilatih gak sih penciuman kita? bisa. Mau apa? Mau jadi anjing pelacak apa gimana? Sampai gini. Ini kalau vanilla? Enak nih Dok, gue suka. Vanilla itu represent of biji vanilla ya. Apa sih kalau kita masak kan pakai Kue. vanilla kue. Oke. Tuh. Something ini ya. Es krim vanilla. Hal-hal yang Ini juga menyenangkan enak gitu loh ya. vanilla. Mm-mm. Kayak pengen makan. Hal yang comforting ya. Comforting. Comforting. Oh berarti kalau kita pakai itu bisa meng-comfort seseorang dong atau lawan jenis kita atau pasangan kita? Iya, biasanya kalau di perfume semua pasti ada vanillanya, mostly ya, tapi nggak semuanya. Oh. Karena aroma yang familiar di kita. I see. Semua pasti pernah smelling es krim Vanilla. vanilla Ya. gitu. Jasmine. Jasmine, Jasmine Sambak. elegance. Elegance.
Tau gak tadi kemewahan. Kemewahan. bacanya kayak sekilas elegan. Jasmine Sambal. Kemewahan, flamboyan gitu ya. Iya, ini boleh taruh sini kalau mau biar nggak sakit, aman. Oh, Jadi kita gitu taruh cuy. sini. Ditetesin aja. Yes. Ini kalau yang dimasuk single notes itu apa sih sebenarnya? Aroma 1. Aroma 1. Jadi ini kayak base-nya Translate banget. aja ya. Lebih ke translate Kurang ke bahasa membantu ya. Indonesia. Aroma yang represent salah satu objek. Nah, Satu gitulah. Satu. agak panjang tuh kalimatnya. Tapi iya sih. Singkat jelas padat. Ini gue suka banget Lily of the Valley. Ya, itu bunga putih. Menggambarkan Menggambarkan biasanya itu seperti ketenangan. kalau diibaratkan perempuan milenial lah ya. Gue Wow. Oh bisa kayak gitu ya perempuan Dia milenial. aromanya tuh fresh, tapi somehow nggak terlalu cheerful. Mm-mm. Jadi ada elegansinya gitu, ada mature-nya lah. Hmm. Ada mature-nya. Enak banget ini loh wanginya. Kayak lagi di lembah. Ya gue translate aja Valley. di lembah yang banyak bunga Bener juga lilinya. Iya betul. Lily of the Valley. Sama ini kayak Enak sih tapi nature. gue Ijo. kurang suka freshnya. bukan kayak mengingatkan akan di ruangan di mana. I like it. Ya udah, kan tiap orang preference-nya berbeda. Tapi kayaknya harus Betul. dicampur sih. Nggak bisa itu doang. Bukan nggak suka banget, cuman kayak Iya. not my favorite one. Bergamo. Apakah ini ada hubungan dengan bau pamet? Beda ya. Itu aroma citrus Mm-mm. yang ada aroma floralnya sedikit, ada aroma bitterness-nya sedikit, ada aroma juicy-nya sedikit. Ini sering banget ya dipakai di parfum. Iya, parfum kan karena bergamo. dia kompleks. kompleks. Karena Soalnya saking ada bitter ya? kompleksnya cocok dicampur sama apapun. Seger ya, Mm-mm. padahal bitter loh. Ya seger. Kok nggak kecium ya? Ya capek deh. Dingin Gimana tuh kali. biar dilatih hidungnya? Dilatih. Kalau Iya, bisa misalnya jadi mau pelacak juga dilatih, nih. kita smelling sambil kita membayangkan itu aroma apa. Kayak tadi misalnya aroma embun pagi di lembah. Atau tadi like baby powder. Atau tadi aroma jasmine. Atau aroma pas nikahan gitu. Berarti kayak gini Dok cara menghirupnya biar dilatih. Diresapi gitu ya. Ingradium Leviosa. Gitu. Bener gak sih kayak gitu? Kayak semakin kayak menutup mata tuh kayak makin fokus membayangkan. Iya betul. Sambil merem, abis sambil berdiri kalau aku. Oh, ya, Oh ya? beda efeknya. Iya beda. Kenapa harus sambil berdiri? Oh kalau misalnya berdiri kayaknya kayak nyanyi aja ya. Kalau berdiri kan lebih enak gitu ya. Coba. Kalau aku ya, tapi ada orang Kayak yang lebih fokus ya. kalau Coba sebenarnya berdiri. ada yang Udah, duduk udah, Kan lu tadi gak bisa nyium. Diwakilin sama lo aja. Lu katanya gak bisa nyium. Enggak. karena dingin. Semakin dingin semakin menusuk di hidung kita, jadi kita punya anosmia sesaat. Oh gitu, I see. Ini kan sekarang lagi tren banget ya, banyak perfume independen local brand yang bermunculan. Berarti itu menjanjikan banget dong bisnis ini ya. Iya lagi rising. Menjanjikan ya, kalau misalnya banyak demand berarti menjanjikan lah ya. Menjanjikan. Lo Banyak mau sih bikin demand-nya. Enggak, perfume karena by Edo. nanti ya. Tunggu, nanti kalau followers aku udah 500.000. Laku sih kan bau Laku kayaknya uang, tuh, iya. bau uang, bau kemewahan. Kenapa gue bilang sangat laku? Karena orang sekarang nggak segan-segan gitu untuk memunculkan apa istilahnya namanya ya jenama untuk parfum dia sendiri gitu, mewakili dia. Either seorang musisi atau band, bahkan sekarang kan ada Malik and the Essentials punya parfum Collab sendiri sama gitu ya, atau Bara Suara juga punya parfum sendiri, loh Basir dan segala macam, banyak deh. Artinya memang demand-nya makin kesini makin tinggi ya untuk peminat parfum di Indonesia ya. Karena mungkin bagusnya orang jadi nggak bau matahari ya sekarang ya. Itu satu. Wangi gitu. Jadi Jakarta wangi. Dan juga betapa orang sekarang aware sama ternyata representasi dari si musisi itu atau tokoh tersebut atau orang tersebut itu bisa diwakili sama satu wangi-wangian yang mereka pilih gitu. Yes. Biasanya apa aja tuh pertimbangan yang dimasukin variabel supaya apa namanya bisa represent wangi-wangian yang mereka. Katakanlah untuk sebuah musisi gitu misalnya. Mungkin maksudnya mau menerjemahkan persona mereka ke dalam wangi-wangian. wangi-wangian ya. Karena kan wangi itu sebagai sensori ya.
Iya. Sensori kita tuh kalau misalnya pergi ke sebuah tempat atau ngelihat sesuatu pasti kalau ada wanginya kita langsung inget gitu ya. Betul. Jadi mungkin tuh jatuhnya kayak marketing awareness, tapi di part of sense. Nah, bagaimana caranya kita bisa mentranslate itu? Meracik itu ya. Biasanya ada dua. Pertama, kalau misalnya perfumernya yang misalnya perfumer bertanya, ngobrol dari sini bisa kelihatan, oh ini sukanya itu, oh personal brandingnya seperti ini, kayaknya aroma ini deh yang cocok. Atau yang kedua, dari banyak pilihan musisinya yang milih kira-kira aroma apa yang cocok buat dia gitu. Jadi dua cara. Kalau musisinya ada 5 gitu. Digabungin tuh 5 personality dalam satu Iya, ngomongnya. berarti kan Voting mereka- aja, voting ya juga. Ya paling gini, kira-kira aroma apa sih yang merepresentasikan gitu ya. Misalnya, Band rock gitu misalnya. oke, rock tuh berarti apa? Coba lebih detail lagi. Kayaknya spice gitu gak sih, kayak Keras, Keras, vokal, oke, loud. distorsi. Berarti kan bisa bikin sesuatu komponen yang twisted ya. Biasanya orang biasa bikin fresh. Gimana caranya kalau misalnya kita bikin sesuatu yang kontras? Contohnya pas first spray it's like very cold, tapi at the end itu warm. Karena musik rock itu sebenarnya musik yang sangat emo ya, emotion, tapi dibawakannya teriak gitu misalnya, loud. Jadi pas pertama kali dingin, tapi sebenarnya dia liriknya bagus, segala macamnya menyentuh hati berdasarkan segala macam gitu-gitu. Jadi kayak gitu misalnya contohnya. I see. Bisa Jo, kan? boleh nggak sih diminta bikinin satu racikan boleh. kayak Boleh dong. jenis wangi-wangian buat kaum kelas pekerja. Apa tuh kira-kira? Kalau pekerja gimana? Sinar matahari pagi, Itu transportasi umum, deadlines, tuntutan bos, pressure. dan ini apalagi ya, uang kali ya, kan Uang kejar lah. uang iya. Udah, Iya. ujung-ujungnya duit. Coba gimana tuh merepresentasikannya dalam Kalau itu kan lo, tadinya gue wangi-wangian? mau bilang apa tau gak apa? Apa? Coba kira-kira Pak Prabowo kan tadi pagi habis kasih pidato tuh hari ini. Kira-kira dia pakai parfum apa, Dok? Nggak tahu sih, tapi dia pasti punya parfum sendiri ya. Tapi itu tadi, parfum buat kelas pekerja. Banyak nih, ada 5 juta penonton kita sore ini ya, yang mau tahu kira-kira Apa ya? apa ya yang bisa direpresentasikan ke aku dari indikator-indikator tadi. Oh kayak gitu. Wow susah sekali Kak. Susahnya karena aku cuma bawa 6 dan aku bisa membuat itu harus dari sini. Kayaknya nih ya, kalau misalnya tadi apa wangi matahari. Matahari nggak ada di sini. Wangi kelelahan. Kelelahan. Dikejar deadline. Atau wangi ya. Kenapa harus gitu? Kenapa kalau nggak kita bikin antitesisnya wangi kelelahan tapi kita bikin aroma biar jadi semangat kembali? Nah, boleh. Lu Please. gimana sih Ya, ngasihnya? justru Nggak ada, siapa yang mau ada beli? Kak Diva di sini bisa Siapa menerjemahkan yang mau beli? mana yang Lu tuh kayak lagi curhat tau gak sih? Curhatan ke pekerjaan. Oke. Coba. Kalau kelelahan berarti kan tadi kita butuh semangat berarti. Oke. Mau bikin sendiri? Kamu mau? Kak Diva ajarin aja. gimana. Nanti takut Kenapa? kita berubah. Gak apa-apa. Justru itu kan ininya. Oke, let's go. Gimana? Edo takut jadi perfumer abis ini. Gimana? Ini mana sih? Ini ya? Oke. Nah ini kita ada 20 mili. Berarti kira-kira kita bikinnya sekitar EDP ya, tahu dong? Itu 20%, berarti 20%, 50 kali 20 berapa? 20 kali 20 berapa? 400. 400. Wow, 20%? 20 gram kali 20%? 20 1 gram gram. kali 20%. Coba, Dok. 2. 4 Berapa? 10, 4, 5, 6. gram. 4 gram. Jadi kita harus cari 4 gram. Kita harus bikin 4 gram. Oke, ini timbangannya 0,0000 berarti 4.000. Nah, kita biar simple kita bikin dari 4 aja ya. Jadi masing-masing Boleh. segram. Boleh. Ini wangi sandalwood. Ini berarti 0,5. 0.5. Ini berarti kita nyari 0,5 ya. Ya. 0,5 ya, Dok. Kayak masak jadi harus precise ya. Ingat. Pressure. 0,5 apa 0,005? 0,5. Ya, nggak bisa nggak? Nah. Belum, itu 0,08. Oke. Kita 0,5. 2. Kalau yang ini buat apa nih? Itu nanti alkoholnya. Oh ya nggak apa-apa. Aman? Oke. Aman. Kemudian ditar lagi di T, mohon maaf. Kita lagi.
Terus kita pakai aroma vanilla karena semua orang suka vanilla kan, biar lebih comfort. Jadi kita walaupun nggak suka sama pekerjaannya, tapi kita harus embrace ya. embrace. Satu. Dia lagi curhat. Harus bersyukur ya. Harus bersyukur. Inggris ekonomi. 1.000. Ini Satu ya, satu. Satu. Oke. Kurang cuy. Banyak bahannya. Ayo, abis ini Edo jadi semangat bekerja lagi, Dok. Ya ini karena kita durasi juga jadi harus cepet ya guys. 1.00. 1.03. Aman. 5 aman. Oke, sekarang ini sekitar 0.5. Kak Evelyn mau coba? 0.5 berarti 1035 dong ya, Dok. T lagi ya? Iya, teh lagi. Ah, 0.5. 0.5. Lagi. oh iya. Terus Lagi. Oke, cukup 0,5. sisanya lebih sekarang banyak. top notes-nya sekitar 1. Maaf, yang ini. 1 Teh lagi gram. ya? Ya. 1. Sorry. 1. Ini ada kayak kalau pagi harus pakai wangi ini, malam harus pakai wangi ini, ada kayak gitu gak sih? Itu tergantung kamu aja. Tapi biasanya kan kalau pagi kan kita Yang fresh gitu fresh kali ya ya. maunya ya. Kalau terlalu heavy takutnya mengganggu orang lain. Jadi kita harus ini juga Udah. ya, empati sama orang sekitar ya. Kalau sekarang kebanyakan saking sukanya wangi, Ya, nir empati ya. Lo gimana, Dok? Parfum lo ada 2 gitu, satu pakai pagi, satu pakai malam. Enggak Dok? sih, Enggak ya? sama aja gua. Itu ditambahin apa Kak Diva? oh ini alkoholnya. Oh, alkohol. Alkohol. Oke, tadi mana tempatnya yang nggak usah kita pakai yang ini kosong, masih kosong. Oh ini. Sorry. Maaf. Ini kan juga pernah dengar tuh ada istilah kayak parfum niche, terus layering, terus ada juga extrait sama gourmand ya? Apa sih maksudnya istilah-istilah itu, Kak? Oh, kalau itu beda-beda semua. Kalau Jadi banyak. misalnya apa namanya? Tambahin alkohol tadi. Tadi apa? Tambahin apa? Maaf. Coba kalau yang tadi niche, kurang alkoholnya. yang niche. Ini apa Alkohol sih juga. ini? Ini alkohol juga. Alkohol. Sebentar. Silakan di-shake. Waduh. Abis ini Edo langsung semangat lebur. Jadi ini di shake-nya sampai 44 kali ya. Iya, betul. Enggak, ini beneran enggak? Enggak kan? Lu bohong kan, Pak? Iya. Kalau misalnya di Atau 33 lab aku kali. justru 5 hari diputar terus. Serius? Iya. Standarnya Ya, 2 hari segitu. lah. Lu Enggak kan sih, biar semangat. lebih cepat matang. 5 hari lu gua. Enggak ada alatnya memang buat muter Ada kalau alat bisa yang di lab. muter. Mau shake juga? Shake. Shake Nah, coba silakan di spray. Cukup? Cukup. Oke. Ini mau diberikan nama apa, Dok? Edo kembali Eh, bekerja. Nama parfumnya adalah Gemilang. Gemilang. Ya, Begini dulu ya? lagi. Oh lagi. Pelit amat sih, Dok. Orangnya ini soalnya. Lu tadi pakai parfum begini ditetut-tetut gitu. Gemilang banget ya? sih. Gemilang. Masa depan cerah. Walaupun dijilat matahari timur yang kejam, tapi semangat. Gimana wanginya? Enak nggak? Ini dengan ini ya, Enak sih, kondisi Menenangkan hati. notes kalau yang terbatas, jadi kita bisa menciptakan wewangian seperti ini. Enak. Bener gak sih kalau parfum tuh di Enak kok. kulit orang lain bisa beda Bisa. wanginya sama kulit kita? Bisa. Apa yang Tergantung bisa sama membedakan? aroma tubuh kita kan. Oke. Jadi kita makan apa? Misalnya orang yang vegan kan berarti makan tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, itu biasanya nggak ada, biasanya nggak ada baunya ya. Sedangkan orang yang suka makan sambal, rendang, rempah-rempah tuh kan ada aroma dari situnya. Enak. akan lebih Baunya menenangkan baik, itu. akan lebih baik ketika orang itu lebih banyak makan apa? Biar Oh, itu terserah. nggak juga ya? Makan terserah. sayur. Paling bagus adalah terhidrasi, minum air Oh, putih. Yang paling bagus makan 4 sehat 5 sempurna, Dok. Wow. Anyway, Ya tadi yang bahas yang niche itu atau kayak- gimana? Ya, kalau maksudnya kan ada terms niche perfume itu artinya apa sih? Niche itu berarti segelintir aja. Segelintir fokus, segelintir kecil. Atau enggak lebih ke eksperimen. Segelintir perfume. Sebenarnya niche itu tuh ke jatuhnya konsumennya ya. Konsumen. marketnya, Oh, marketnya. target marketnya tuh lebih kecil.
Tapi makin banyak sekarang niche perfume itu. Banyak, karena yang bikin itu biasanya UMKM masih kecil, yang oke. produksinya tidak banyak. Jadi marketnya lebih kecil. Tapi lama-lama biasanya mereka akan berkembang jadi mass market. Iya sih ya. Kalau layering perfume gitu dipakainya 2 parfum gitu. Iya, misalnya yang tadi yang Devau sama buatannya gemilang gitu dicampur biar lebih kompleks itu juga bisa. Kompleks banget sih. Gabung. Enggak, Quite. jadinya aroma kalian doang, nggak ada yang bisa nyaingin kan? Wow, Jadi authentic personalized sekali. Iya. sense. Iya. Wow. Gue pikirnya namanya gabungin kayak 2 parfum berbeda digabungin itu malah jadi berantakan. Enggak, justru itu bikin biar orang tuh enggak parfumnya sama semua nih. Misalnya dulu lagi bakarat semua nih, dari bakarat murah sampai bakarat asli gitu ya. Mbak Bakarat. Jadi apa namanya bisa kayak nggak kayak gitu gitu. Parfumnya apa nih, Mbak, enak banget kan, biar apa ya, biar nggak ketahuan lah merek apa gitu. Biar lebih niche. Niche. Kalau gourmand itu apa tuh? Aroma yang menyerupai makanan. Jadi Oh. kita mendokumentasikan aroma-aroma makanan ke dalam parfum. Rendang. Iya bisa. Aku bisa Bisa. pernah bikin parfum Oh, rendang. ya? Pernah bikin parfum rendang. Kemudian kandang sapi, kandang Serius? kambing gitu. Ada orang mau pakai Kandang aroma sapi. kandang. Enggak, itu buat bikin konten aja sih sebenarnya. Enggak serius. tapi ada. Terus lu suka pakainya? Aku simpan saja. Tapi yang paling unik yang pernah dibikin aromanya sama Kak Diva? Aroma debu. Aroma debu. Aroma debu. Batuk-batuk dong kalau orang. Iya, Serius? nggak batuk kayak. Pilek. Keperluannya untuk apa tuh? Itu Bikin sosok konten. keluar. Bikin konten. Merasa gue cowok gatel hidung gue. Iya, aroma debu. Karena kan debu tuh bisa misalnya orang yang nggak suka debu ya, itu tuh bisa smelling gitu loh. Sebenarnya bau debu, tapi Kak Diva butuh banyak debu di rumahku bayang. Gak perlu, dia bisa menciptakan itu sendiri. iya, warna debu yang paling unik sih so far. Iya, Karena apa ya, gimana cara mentranslate-nya? I see. Berarti ini independent perfumer, bukan bikin brand parfum. Belum Bikin. tahu. Masih mau ngebantuin perfumery Indonesia biar naik level lah. Oke. Kalau misalnya mau sama aku ya yang bantuin bikinnya Oke. ya. Jadi kalau misalnya mau dibantu sama Kak Diva sebagai seorang expert perfumer gitu ya, bener ya begitu ya Betul. ngomongnya, expert perfumer, kita bisa cari tahu Kak Diva di mana, sosial media atau di manakah, ada website atau barangkali Ada website-nya Divanda. di Divanda. 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 Kan ada studionya juga tuh. Iya, Clay Studio Academy. Clay Studio Academy. Nah, di situ kita belajar bikin Perfume. perfume. Seru banget. Iya, itu ada sekolahnya. Jadi kita Oke. kayak aku bikin sekolah. Jadi Berapa kalau mau lama? Kayak gitu. 5 hari intensif. 5 hari. Oke. Intensif tapi 8 jam seharinya. Wow. Smelling 40 terus jam. ditortur hidungnya. Ini Kalau siapapun keluar dari boleh. sekolah itu merah, ungu, hijau, hidungnya jadi warna-warni. Ini siapapun bisa belajar di Clay Bisa. Studio itu. Kita paling kecil umur 3 tahun. 4 tahun, sorry. 4 tahun. Gue baru Dari- mau nanya anak-anak bisa langsung dia bisa baca pikiran gue. Tenang, 4 tahun. semua market dijajal sama Kak Diva. Mau opa oma juga boleh ya. Kalau mau ada, bikin perfume, ada, mengenang ada. nostalgia gitu-gitu Betul. ya. Atau ya, enggak ya. mereka sudah mengkoleksi parfum dari zaman dahulu tapi sudah tidak diproduksi Tapi lagi. baunya beda oke. nggak sih? Kan bukannya parfum itu kayak harus dipakai setahun aja gitu loh. Kalau lebih dari setahun baunya beda ya nggak sih? Kadang-kadang Enggak. aku rasa gitu deh. Tapi iya boleh. Boleh kalau merasa kayak gitu. Enggak, kadang misalnya ini ada parfum sayang nih, gue Oh, ya. sisain dikit. Nanti anggaplah 2 tahun lagi baunya beda. Bisa, karena kan ada namanya bereaksi antara molekul. Tapi sebenarnya parfum itu tidak ada expertnya, kecuali parfumnya memang gampang berubah-berubah. Contoh parfum citrus, parfum yang fresh, itu biasanya suka berubah. Karena gampang menguap. Dan kita harus simpannya di tempat suhu yang stabil. Nggak boleh panas, nggak boleh kena matahari, nggak boleh kebuka, nggak boleh macam-macam deh. Biasanya orangnya dikulkaskan biar stabil. Di kulkas. Biar stabil aromanya. Tapi ada parfum di mana semakin kita simpan semakin bagus. Oke. Semakin kita Itu simpan. kayak emas. Gue Ya, rasa ya. parfumnya. Ya, itu parfum Iya. yang Parfumnya yang udah lama biasanya. oh, Tapi itu ada yang beli loh, mahal. Ada Enggak, itu kolektornya. terbuat dari apa? Apanya? Yang makin lama makin enak. Biasanya ada natural ingredients ya. Ada kayak resin atau ut-utan kayak gitu.
Oke, oke. Guys, karena udah jam 17.53 juga, which we supposed to end this 17.30. Tapi terima kasih banyak Kak Terima Diva kasih, Kak sudah Diva. mau mampir bersama Iya. wewangian-wewangian yang dia bawa ke studio Detik sore hari ini. Terima kasih. Sukses.